Salam sejahtera, renungan harian Mana Bread berjudul Hari Sabat, bagian yang kelima, ditulis oleh Ellen G. White. Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat, kata Kristus. Lembaga yang telah ditetapkan Tuhan adalah untuk keuntungan umat manusia. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, baik Paulus, Apolos, maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktunya akan datang. Semuanya kamu punya, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. 2 Korintus 4 dan 15, 1 Korintus 3, 22 dan 23. 10 hukum di mana Sabat adalah salah satu di dalamnya diberikan Allah kepada umatnya menjadi suatu berkat. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita, kata Musa, untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Ulangan 6 ayat 24. Melalui pemazmur, kabar itu telah diberikan kepada Israel. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punyanya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mazmur 102-4. Semua yang memeliharakan Sabat dan tidak dinajiskannya, Tuhan berkata, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Yesaya 56 ayat 6 dan 7. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Perkataan ini penuh dengan pengajaran dan hiburan. Sebab Sabat itu diadakan karena manusia. Itu adalah hari Tuhan. Itu adalah milik Kristus karena segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi. Yohanes 1 ayat 3. Karena Ialah yang menjadikan segala sesuatu, Ia telah menjadikan hari Sabat. Olehnya Sabat itu telah diasingkan untuk peringatan akan kejadian. Itu menunjukkan bahwa Ialah Khalik dan yang menyucikan. Itu menyatakan bahwa Ialah yang menjadikan segala sesuatu yang di surga dan yang di bumi. Dan oleh siapa segala sesuatu bertemu, kepala atas jemaat, dan oleh kuasanya kita diperdamaikan dengan Allah. Untuk Israel, Ia berkata, hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Yehezkiel 20 ayat 12. Jadi Sabat itu adalah tanda kuasa Kristus untuk menyucikan kita, dan itu diberikan kepada semua yang disucikan oleh Kristus. Sebagai tanda kuasanya yang menyucikan Sabat diberikan kepada semua orang yang melalui Yesus menjadi bagian dari Israel milik Tuhan. Dan lagi Tuhan berkata, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Bagi mereka yang menerima Sabat itu sebagai tanda kuasa Kristus untuk menjadikan dan kuasa penebusannya, itu akan menjadi kesukaan. Melihat Kristus di dalamnya, mereka sendiri akan bersuka di dalam Dia. Sabat itu menunjukkan mereka kepada pekerjaan penciptaan sebagai bukti dari kuasanya di dalam penebusan. Sementara kita memikirkan damai yang ada di Eden, maka Sabat memberitahukan tentang damai yang akan dikembalikannya melalui Juru Selamat. Setiap benda di dalam alam ini mengulangi undangannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Terima kasih telah bergabung.